Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semua. Pada hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan bab PSI yang terakhir yaitu tentang strategi bisnis atau IT untuk pengembangan dengan judul jurnal Analisa Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk mendukung produktivitas otomotif. Di sini beranggotakan kelompok saya sendiri, Nisa Gatisi Mare dengan NIM 187241063 dengan rekan saya. Saya Maharani B. Anika Putri dengan NIM 187241065. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Perusahaan besar dan berkembang pasti memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan meminimalkan risiko. Tentunya dalam era modern ini, dibutuhkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan produktivitas mereka. Namun, masih banyak sekali perusahaan yang belum memaksimalkan SI atau TI tersebut. Salah satunya adalah PT Mitra Metal Perkasa. Jadi, PT Mitra Metal Perkasa ini adalah sebuah perusahaan manufaktur tentang komponen otomotif Indonesia yang menggunakan teknologi dalam proses kerjanya. Namun, seperti saya bilang tadi, belum menggunakan SI atau TI secara optimal. Maka untuk mengoptimalkan tersebut, mereka melakukan analisis perancangan strategi sistem informasi menggunakan metode WORD dan PEPART yang hasilnya nanti dirancang untuk mendukung pengelolaan sumber daya informasi secara terintegrasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Next. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 7. Yang pertama, peneliti mengukur investasi pada SI atau IT, apakah mampu mendukung sasaran bisnis. Yang kedua, apakah SI atau IT dapat terkontrol dan termonitoring dengan baik. Yang ketiga, apakah sistem yang ada sudah saling terintegrasi dengan proses bisnis di setiap unit. Yang keempat, apakah perusahaan memiliki panduan untuk menentukan prioritas proyek SI atau IT dan dapat mengukur produktivitas. Yang kelima, apakah manajemen informasi yang sudah berjalan sudah baik ataukah buruk. Yang keenam, apakah strategi SI atau IT yang sudah berjalan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan? Yang ketujuh, apakah proyek SI atau IT hanya dievaluasi hanya saat proses evaluasi keuangan saja atau tidak? Oke, next adalah metode penelitian. Di sini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, menggunakan metode WORD dan PEPART. Di sini ada tiga yang akan dianalisis. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis organisasi. Lalu yang kedua ada analisis lingkungan internal SI atau IT organisasi. Jadi perbedaan di sini adalah di sini hanya untuk memfokuskan bisnis, di sini memfokuskan sistem informasinya. Lalu yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal SI atau IT. Untuk analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis sendiri, bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui pendekatan SWOT, juga menganalisis dengan menggunakan value chain dan juga Porter's Five Forces. Value chain sendiri bertujuan untuk mengetahui aktivitas utama dan pendukung dalam bisnis. Lalu untuk Porter's Five Forces untuk memahami tekanan kompetitif dari industri otomotif yang mempengaruhi strategi perusahaan. Lalu di sini untuk analisis lingkungan internal SI atau IT organisasi difokuskan kepada dua, satu website dan yang satu lagi untuk aplikasi transaksi. Eh, Website pada PT Mitra Metal Perkasa sendiri sudah menyajikan profil dan layanannya secara lengkap. Eh, sudah menyajikan informasi profil dan layanan, tetapi belum secara lengkap dan optimal. Begitu juga dengan aplikasi transaksinya yang belum terintegrasi, khususnya terkait data pegawai dan juga penyediaan barang. Lalu yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal SI atau IT. Di sini menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce dan jaringan mobile mendorong PT Mitra Metal Perkasa untuk menerapkan teknologi dalam operasional bisnis. Ini berguna untuk meningkatkan layanan, lalu untuk membuka peluang keunggulan kompetitif dan menjadikan perusahaan sebagai produsen otomotif terdepan dalam pemanfaatan TI. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya masuk ke metode penelitian di bagian analisis lingkungan bisnis internal organisasi. Di sini dibagi menjadi 4 tabel. Untuk tabel pertama ada matrix analisis SWOT. Di sini bertujuan untuk merumuskan strategi bisnis dengan cara memetakan hubungan antar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini dibagi 4 kuadran strategi utama. Ada
strategi strength opportunity, strategi weakness opportunity, strategi strength threat, strategi weakness threat. Selanjutnya ada tabel 2 analisis value chain atau rantai nilai. Nah, di sini model analisis strategi bisnis dikembangkan oleh Michael Porter yang tujuannya untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas internal yang paling strategis dalam menciptakan nilai atau keunggulan kompetitif dan dibagi menjadi dua bagian utama. Ada eh, support activity untuk yang infrastruktur, pendukung kegiatan, manajemen sumber daya manusia, dan itu. Terus untuk yang logistik masuk, produksi, logistik keluar, penjualan pelayanan itu adalah eh, primary activity. Selanjutnya tabel 3 adalah pemetaan hasil analisis Porter Five Force Competitive Model. Nah, selanjutnya untuk tabel 4 adalah analisis balance scorecard. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, kita akan membahas tentang strategi bisnis sistem informasi, tentang mengidentifikasi masalah dan solusi bisnis di lingkungan internal. Di sini terdapat 4 permasalahan dan juga 4 solusi. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang IT, maka solusinya adalah untuk melakukan pelatihan kepada karyawan, khususnya pada bagian administrasi dan juga IT. Lalu yang kedua, kegiatan pencadangan data pada tiap divisi belum terkoordinasi dengan baik. Di sini solusinya adalah untuk melakukan backup data dari tiap divisi dan dibagikan ke divisi terkait sesuai kebutuhannya. Lalu yang ketiga, ada terjadi keterlambatan dalam pelaporan kegiatan, memiliki solusi untuk memasang sistem jaringan dan menerapkan sistem berbagai data yang secara terpusat agar pelaporannya tidak mengalami keterlambatan. Lalu yang keempat ada belum tersedianya sistem penyimpanan data yang terpusat dengan solusi membentuk divisi IT yang menangani masalah tersebut. Lanjut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari strategi bisnis sistem informasi untuk peluang dan pemanfaatan SIA atau IT dari lingkungan ekstra organisasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada menarik investor. Nah, dengan citra dan kualitas produksi yang baik, perusahaan pastinya berpeluang untuk menarik investor untuk berinvestasi. Yang kedua ada peningkatan kepuasan konsumen, di mana layanan yang lebih baik mendorong loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Dari pemanfaatan SI atau TI yang efektif akan memungkinkan perusahaan bersaing dan unggul dari kompetitor-kompetitor yang lain. Yang keempat ada dampak pemanfaatan SI atau TI, di mana di sini dibagi menjadi 3, meningkatkan jumlah pelanggan dan volume produksi, membangun citra positif di masyarakat, menarik lebih banyak investor. Oke, lanjut kita akan membahas tentang strategi teknologi informasi. Jadi strategi teknologi informasi itu diharapkan dapat mendukung visi organisasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistemnya untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Yang pertama di sini ada landasan kebijakan SI atau TI. Itu terdapat 5. Yang intinya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan optimalisasi SI atau TI untuk efisiensi sumber daya, kualitas produk, kompetensi SDM, dan juga penyediaan informasi operasional. Next. Selanjutnya adalah strategi SI atau TI yang dapat diimplementasikan pada PT Mitra Metal Perkasa. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perancangan ulang website. Yang kedua membangun sistem informasi produksi komponen otomotif. Yang ketiga membangun sistem informasi kepegawaian. Yang keempat membangun sistem informasi kemitraan. Yang kelima membangun sistem informasi pelanggan. Yang keenam membangun sistem informasi pengendalian mutu. Yang ketujuh membangun sistem informasi keuangan. Dan yang kedelapan perancangan sistem informasi untuk penjualan produk. Ini lanjut di sini lanjutannya adalah kita untuk membuat strategi manajemen SI atau IT, lalu ada merancang infrastruktur sistem informasi, lalu adanya penguraian dari strategis SI atau TI, dan membuat rencana implementasi. Tapi sebelum kita membuat rencana implementasi, kita akan membentukkan aplikasi portofolio yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tabel ini adalah tabel aplikasi portofolio SI atau TI yang mengklasifikasikan berbagai sistem informasi yang direncanakan oleh PT Mitra Media Perkasa berdasarkan nilai strategis dan prioritas implementasinya. Jadi dibagi menjadi strategis, high potential, key operasional, dan juga support.
Oke, untuk kesimpulannya sendiri, PT Mitra Metal Perkasa ini sudah memiliki sistem dan teknologi informasi, namun belum terintegrasi dengan baik. Maka diperlukannya perencanaan strategis SI atau TI yang diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan dan memperkuat kompetensi ke karyawan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode WART dan PEPART yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, baik dari sisi bisnis maupun SI atau IT, serta menghasilkan strategi SI bisnis, strategi IT, dan juga strategi manajemen SI. Lalu, analisis tambahan yang termasuk dalam metode Wharton and Paper adalah value chain, PAS, dan SWOT, yang diharapkan hasil dari penelitian ini itu berupa kerangka kerja strategis SI atau IT yang terintegrasi yang memudahkan manajemen dalam mengelola informasi. Juga untuk penambahan divisi MIS atau Management Information System, disarankan agar diimplementasikan secara strategis yang berkelanjutan. Nah, portofolio aplikasi yang sudah dijelaskan tadi mencakup sistem informasi keuangan, pelanggan, produksi, dan juga komponen otomotif, kepegawaian, kemitraan, pengendalian mutu, juga pengembangan website perusahaan. Lalu untuk jurnal yang kami pakai adalah analisa perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung produktivitas otomotif yang diterbitkan pada Jurnal Sistem Informasi Otomotif oleh Utami MP pada tahun 2023. Sekian dari kami, terima kasih.